Ta'ala wa nafa'a bi ulumihi bid dharain amin. Kita baca sedikit bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu, adapun dalil ala dzalika, atas yang demikian itu, wujudu, adanya hadhil makhluqati, adanya makhluk ini, li annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Jika Allah tidak qadim, sudah barang tentu bahru walau kana hadisan, walau kana hadisan, seandainya Allah baru, niscaya Allah membutuhkan kepada zat yang membaharukan, dan zat yang membaharukannya itu butuh kepada yang membaharukan, begitu seterusnya. Sampai situ dulu ya. Para hadirin, ini berlanjut yang kita baca pertemuan yang lalu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua namanya Qidam. Setelah yang nomor satu, sifat yang kita pelajari dulu namanya sifat wujud. Yang kedua ini namanya sifat Qidam. Coba kalau ada yang nanya, Tuhan itu ada apa enggak? Jawabannya apa? Wujud. Wujud. Tuhan itu ada. Allah itu ada. Jawabannya wujud. Nanti timbul pertanyaannya yang lanjutan. Itu Tuhan adanya dari kapan? Pertanyaan ini dijawab, Tuhan adanya dari dulu sudah ada. Atau dalam jawabannya namanya Qidam. Qidam itu artinya terdahulu, dari dulu ada, dari dulu sudah ada, sekarang ada, sampai nanti tetap ada. Itu yang sudah kita baca pertemuan yang lalu, arti daripada Qidam. Kalau Qidam artinya sudah dibaca yang minggu lalu, ya, bahwa Qidam itu artinya adalah bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan tidak ada. Artinya itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ghairu masbukin binadami, bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului dengan tidak ada. Ya, itu namanya Qidam. Jadi kalau ada yang nanya tadi, ulangi pertanyaannya, Tuhan ada apa enggak? Jawabannya wujud. Ada. Adanya sejak kapan itu Tuhan? Jawabannya Qidam. Dari dulu sudah ada. Yang adanya tidak didahului dengan tiada. Kalau kita kan ada sekarang nih, ya, kita ada nggak sekarang nih? Nih dokumen kita ada nggak sekarang? Ada. Tapi kita adanya didahului dengan tidak ada. Dulu mah kira-kira 200 tahun yang lalu kita ada nggak? Nggak ada. Iya. Ada nggak kita? 100 tahun yang lalu ada nggak kira-kira kita? Nggak ada. Kalau ditanya kita adanya sejak kapan? Kita nih adanya sejak kapan? Mulai adanya. Ada ditanya begitu, gimana kira-kira jawabannya? Kita nih adanya sejak kapan? Sejak dilahirkan. Berarti yang lagi dikandungnya kita belum ada berarti ya? Iya, yang benar sejak ditiupkan ruh dalam kandungan, terus sejak itu kita ada tuh, ya.
adanya sejak di alam kandungan orang tua kita. Itu kita mulai ada tuh, ya, mulai ada. Kalau yang berkaitan dengan maulid Pak sering diceramainnya sama penceramah bahwa semenjak baginda Rasul ada di rahim ibunda Siti Aminah, sejak itu pintu langit tertutup bagi setan dan jin. Ya, dulu mah setan dan jin itu bebas, ya, keluar masuk itu, sehingga ada yang percaya dia tahu sesuatu yang bakalan terjadi, itu jin apa setan itu, ya. Dukun-dukun dulu yang hebat karena dia dapat bocoran dari jin, dari setan. Nah, jin setan itu masih bisa nguping, ya, masih bisa nguping. Semenjak, ya, baginda Rasulullah ada dalam kandungan ibundanya, ya, baru berapa hari, sehari dalam kandungan itu ketutup udah itu, ya. Setan dan jin nggak bisa nguping lagi berita langit, ya. Dulu mah yang tahu itu sebelum baginda Rasul Nabi kita Muhammad, ya, di dalam kandungan dia tahu. Nah, itu. Dan kita juga ada dimulai adanya kita semenjak dalam kandungan ibu kita itu ada tuh kita tuh. Nah, jadi pahamnya gampangnya gimana? Gampangnya kita pahamin bahwa yang pernah kita baca sifat itu secara garis besar ada dua, ada sifat zat, ada sifat fi'liyah. Nah, ada yang berkaitan dengan sifat zat, ada yang berkaitan dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat zat itu artinya sifat yang enggak ada lawanannya, sifat Allah. Adapun lawanannya ada pada yang lain. Contoh, sifat Allah artinya yang paling kita sekarang baca kidam, sedia kala terdahulu. Itu sifat nggak ada lawanannya bagi Allah. Nggak mungkin atau mustahil Allah kidam juga, Allah baru juga, nggak mungkin. Jadi yang nggak ada lawanannya di sifat zat Allah kidam. Kalau bahasa Malaysia ini, bahasa Melayunya sedia, sedia. Kalau bahasa kitanya apa yang gampang yang pentingnya kira-kira? Terdahulu, apa? Terdahulu. Yang adanya tanpa didahului dengan tiada. Itu. Nah, kalau kita lawannya berarti kita itu namanya hudus, atau bahasa kitanya baru. Kita itu baru. Ya, hudus baru. Makhluk artinya diciptakan. Jadi yang punya kidam siapa kalau gitu? Ayo, yang punya kidam. Yang punya kidam, yang punya sifat kidam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat disebut Tuhan harus punya sifat kidam. Kalau nggak punya sifat kidam, nggak boleh disebut Tuhan. Siapa itu? Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa enggak punya sifat kidam sebab adanya didahului dari tiada. Dilahirin sama ibunda Siti Maryam, ya. Ibu ayahnya siapa? Apa namanya ayahnya Nabi Isa? Ibrahim. Nah, itu sekali lagi diingat-ingat, yang paling penting enggak boleh disebut Nabi Isa itu Tuhan karena enggak punya sifat kidam. Dia didahului adanya dari tiada. Ya, kita ini manusia. Yang punya sifat kidam hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mustahil akal kita nih. Akal kita enggak menerima kalau Tuhan enggak punya sifat kidam. Ya. Sifat kidam bahasa Indonesia apa tadi? Terdahulu. Sedia, ya, lawannya baru, baru atau kudus. Nah, baru artinya diadain atau diciptain. Apa aja baru, makhluk Allah termasuk langit baru, bumi baru, ya.
Apalagi surga baru diciptakan. Nanti ada bahasa lain, ada yang diciptakan, yang dikekalkan oleh Allah. Nanti ada penjelasan yang lain. Ya, jadi yang namanya makhluk yang diciptakan Allah semuanya adalah baru, nggak punya sifat tidak. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat tidak. Itu yang paling penting. Nah, terus dikatakan di sini dalilnya kita baca. Wadalilu ala dzalika. Adapun dalil atas yang demikian itu adanya makhluk ini. Ya, ini dalil yang paling gampang. Adanya makhluk ini semuanya yang diciptakan Allah nih. Pohon, hewan, langit, laut, bumi, adanya pada saat ini semuanya baru. Semuanya dulunya enggak ada. Diadai, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada. Ya, nanti bagaimana? Nah, itu udah jelas rukun iman kita. Nanti bagaimana? Ya, jadi itu ya biasanya orang bertanya lagi itu nomor 3 biasanya bertanya. Itu Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala adanya sampai kapan? Nanti itu jawabannya belum kita sampai ke situ pelajarannya. Kalau ditanya begitu jawabannya apa? Nomor 3 wujud tidak bako. Jawabannya bako. Tiada akhir bagi wujud Allah. Tidak diakhiri dengan tiada. Itu nama sifat Allah. Ya, sifat bako belum sampai di sini. Ya, tadi dikatakan di sini bahwa dalil yang demikian itu adanya langit dan bumi. Dan diterusin di sini nih, ya. Jika Allah tidak qadir sifatnya sudah barang tentu baru. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak punya sifat qadir, ya berarti lawannya dong. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala perlu pencipta lagi. Ya. Kalau Tuhan perlu pencipta lagi, ntar yang nyiptain Tuhan perlu pencipta lagi. Ya kagak ada ujungnya namanya Tuhan. Kagak ada ujungnya. Itu kalau dalam akal kita mustahil, enggak masuk akal. Jadi yang punya sifat tidak ataupun terdahulu ataupun adanya ya tidak didahului dengan tiada hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dari 20 sifat itu yang nomor 2 yang kita pelajari setelah wujud adalah sifat tidak. Nah, ini sebelum yang lain disuruh yakin ini dulu baru belajar sholat dan lain-lain. Karena ini pokoknya mengenal ya berkaitan dengan keyakinan kita bahwa yang Maha Kuasa bersifat kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya setelah kita meyakini bahwa yang Maha Kuasa adalah bersifat kita, harus ada cahaya dalam hati kita, dalam pemikiran kita, lah bahwa kita itu ini diadain. Dulunya enggak ada. Udah diadain ya, dari nggak ada sampai detik ini ada, dikasih lagi nikmat indah, bukan nikmat ijazah doang. Nikmat indah tuh artinya keperluannya juga dikasih kita ini. Makan ya, dikasih makan. Nyampe detik ini makan berapa kali kita? 3 kali makan, alhamdulillah. Belum ngopi, makan, jajan dan lain. Dalam katanya kan susah, ada pandemi, kerja juga enggak, kegiatan juga begini-begini aja, tapi makan tetap 3 kali, benar nggak? Benar, itu siapa yang kasih itu? Udah diadain kita, nikmat indahnya, ya keperluannya juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang gimana tuh kita? Ya, makanya mah diajarin dalam kitab ini
kita hidup itu jangan merasa berat, apalagi punya berkata, waduh berat memikul beban hidup. Memang dipikul apaan? Dia pikul apaan gitu kan? Jangan, bahwa udah hidup aja di kita dari gak ada sampai ini ada sekarang, itu udah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ya, makan bisa 3 kali, ya. Belum kebutuhan-kebutuhan lain juga ada. Ya, ada yang ngeluh, wah rumahnya kecil, ya, petakan, ya, kontrak, ya. Tapi kalau dilihat, ditanya, Bapak masih kontrak? Iya kontrak. Rumahnya kecil ya? Iya nih kecil. Rumahnya kecil. Ya, pokoknya petakan kecil, depan ruang tamu, tengah ada kecil lagi, ada belakang dapur. Ya susah dibilang sempit. Nah, dilihat ditanya, Bapak punya anak berapa nih selama kontrak? Punya anak udah 6. Laki-laki 4, perempuan 2. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ngeluhnya mah rumahnya kecil, kontrakan, tapi anaknya 6. Ya, itu berarti nikmat apa sengsara? Nikmat. Begitu aja anaknya 6. Tuh tanya tuh di tempat saya, ada yang anaknya 6. Ya, padahal maka kecil. Lah kurang bagaimana? Ya. Dengan gaji ini maksudnya kita disuruh syukur, disuruh banyak terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, alhamdulillah. Diajarin juga sama guru kita. Udah paling baik ucapannya 2. Kalau lagi dapat nikmat, ucapin alhamdulillah. Kalau nikmat enak, ala kulli nikmat. Kalau yang kurang baik, kurang enak, alhamdulillah juga. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. 2. Itu diajarin alhamdulillah. Ya. Karena kadang-kadang dalam ujian, dalam cobaan itu ada rahmat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan sehat dah, kita dikasih sehat dulu, ya, dikasih sehat malah jauh baik dari yang maha kuasa. Boro-boro sholat 5 waktu, ya, ngaji baik yang suaranya kedengeran, susah banget sama kita tuh. Akhirnya gimana? Akhirnya dicoba dikit kakinya dikasih rematik, ada sakit, ada rasa sakit, ya kan? Kalau sakit begitu kan gimana? Ya udah mendingan keluarnya agak jarang. Yang tadi perginya jauh, ya udah berkurang. Nah, kalau di rumah aja kan iseng apa nggak ada kegiatan, ada suara speaker ngaji, dah. Nah itu diantaranya diuji sama yang Maha Kuasa, tapi ujian itu juga jadi rahmat, teguran bagi kita. Ya, namanya orang sehat, suatu saat ada sakit. Orang kerja aja, ya ditegur nanti suatu saat pensiun. Namanya orang kerja pensiun nggak? Pensiun. Orang yang punya jabatan suatu saat diganti apa enggak? Diganti. Ya makanya kalau begitu kita nggak boleh sombong, nggak boleh apa namanya sifat sombong, ya. Gua lebih tinggi daripada ustaz karena jabatannya tinggi. Nah jabatan kan ada waktunya. Nanti kalau nggak ada, kalau ngapa-ngapa minta tolongnya sama siapa? Kalau bukan mandi saleh, kalau bukan tetangga dekat. Makanya nggak boleh sombong, ya. Tujuannya begitu, diantara kita datang ke majelis ilmu walaupun sederhana, itu tujuannya ada rasa takut dalam diri kita. Kalau ada rasa takut dikit-dikit, udah pasti dia mulai ngerem, ada rasa tawadhu. Nggak boleh sombong, karena apapun jadinya nggak boleh ditaruh di hati. Punya jabatan nggak boleh ditaruh di hati. Punya duit banyak nggak boleh ditaruh di hati, ya. Punya usaha lancar gede nggak boleh ditaruh hati. Nanti timbulnya apa? Timbulnya sombong kalau taruh di hati, ya. Jadi orang kaya misalkan di lingkungan kita nih, kalau sombong dibilang gimana?
Pokoknya semuanya ada di bawah telapak kaki gua katanya. Siapa baik? Mau Pak RT, katanya, mau Pak RW, semuanya ada di telapak kaki gua. Karena gua punya duit, karena usahanya lancar. Nah itu kan jadi sombong ibunya begitu. Nah, kalau kita pikir-pikir itu telapak kakinya gede banget ya, semuanya di bawah itu gede banget ya. Iya begitu ya. Kalau kita nggak ada ngajinya bisa begitu ya, yang jadi pedagang, yang jadi pejabat, yang jadi pengusaha. Kalau nggak ada ngajinya sedikit aja atau nggak ngaji dah, itu bakalan habis dirampok nanti, habis aja dari akhirat Tuhan. Karena yang bisa ngingetin diri pribadi ya nggak lain kecuali ngaji. Kalau ngaji masalah di ada yang inget-ingetin ya, ada yang inget-ingetin. Kalau udah inget-inget dikit-dikit nyerap masuk aja ke hati. Kalau udah ke hati kan udah ada rasa takut tuh, sama yang memang kuasa takut nanti gue bagaimana ya, nanti hidup selamanya gitu. Itu ada pikir tuh, ada rasa takut, udah mulai ngerem, nggak ada rasa takabur, rasa sombong nggak ada. Nah udah seterusnya nyeret aja terus, udah nyari-nyari sarung, nyari-nyari peci, mau ikut minimal sholat tarawih ikut ya, sholat 5 waktu ikut, majlis ngajian ikut. Nah itu mulai ada namanya rasa syukur. Dan kita disuruhnya begitu, disuruhnya ya, kalau kita mau udah tahu bahwa kita nggak punya sifat kita ini baru, kita ini adanya diadain ya. Tentu ada yang mengadain kita. Siapa yang ngadain kita? Adalah yang punya sifat kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling gampang ngambil pelajaran dan sering diulang-ulang dah. Ya, kalau anjing mah hewan itu nggak boleh dimakan dagingnya, tapi bisa diambil pelajaran penting dari perilaku anjing. Apa? Anjing itu 3 bulan aja dikasih makan sama majikannya, pagi sore kasih makan, pagi diajak jalan-jalan ya. 3 bulan itu anjing nurut banget sama majikannya. Tuh diajak makan tuh ada anjing si boy namanya, nurut dari jauh. Gue dipanggil mana, disuruh duduk. Tapi kalau kita nyuruh, kita kan takut kita nyuruh duduk, karena duduk dia. Tapi kalau yang punya kus boy duduk. Nah itu baru 3 bulan dikasih makan, nurut banget itu si boy sama majikannya. Dan kita nih kira-kira sama yang puasa dikasih makan udah berapa lama kita nih? Ada kan 3 bulan? Belum lebih. Ada yang 17 tahun ya. Kau berapa besar? 18 tahun, 17 Hah? 20 tahun. Dan kita dikasih makan tahunan gak nurut-nurut, ya berarti kita kalah sama si boy itu ya. Nah kita disuruh niru begitu ya. Udah tahu kita mengulia kagak ada, kita sifatnya baru bakal kagak ada. Disuruh bersyukur, disuruh nurut, banyak-banyak ucapin terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Udah luar biasa nih. Hidup ini anugerah, kata Dul Sumbang itu mah ya, bukan penderitaan gitu. Nikmatin hidup ya, yang halal jalani ya, dan yang lain-lain cari caranya ya. Caranya yang tahu siapa? Yang tahu guru-guru kita tuh, para alim ulama, para guru itu dia tahu caranya. Nah kita tanya sama dia ya, jangan sampai salah nanya ya, salah nanya sama dukun. Ini kejadiannya repot ini, kalau udah disebut dukun repot. Dukun salah datang, artinya salah ngaji gitu. Kata dukunnya, datang warung saya Pak sepi gitu, Bang rame. Kata, ini gimana Mas, ini warung saya kok bisa sepi? Kata mbaknya, Pak dukun, ini pasti ada yang nggak seneng sama Bapak. Kata ya, pasti katanya nggak ada yang seneng sama Bapak.
Nah kalau punya jawaban mah kita ngomong, lah yang gak seneng mah bukan saya doang, Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mulia banget, maksum terjaga dari dosa, yang gak seneng banyak banget. Yes, apalagi saya katanya, yang gak seneng mah banyak, udah biasa. Ya orang kanan kiri aja, tetangga yang gak seneng ada gak? Ada, udah biasa itu mah. Lah kata dukun, nah itu orang dikasih jawaban beda ini. Ini pasti ada yang gak seneng sama bapak, ya dijawab sama kita. Lah yang gak seneng mau banyak mah, ya orang baiknya kayak apa, ya contoh daripada teladan kita baginda Rasulullah SAW Muhammad, banyak yang gak seneng, banyak nggak kira-kira? Banyak. Oh kalau begitu, ini pasti orangnya nggak jauh nih, orang dekat yang ngerjain bapak. Kita jawab lagi, lah iya pak, kalau orang Papua mah nggak mungkin, orang saya kenal juga kagak. Pasti orang dekat bapak. Orang Papua mah nggak mungkin, ya, karena kenal juga enggak. Iya, ya susah juga dikatakan pun kalau begini jawabannya. Ya iya, dan dia mah nggak tahu, ya kan? Yang tahu tuh biar kita itu bisa deket sama yang Maha Kuasa siapa? Ya para guru-guru kita itu, para sepuh, para alim ulama, tahu caranya bagaimana biar bisa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, hidup bahagia, hidup nyaman, hidup tentram, caranya gimana, ya dijalanin yang mereka yang tahu, ya jangan sampai salah datang, ya bisa repot kalau salah datang tuh. Udah di samping dosanya gede, jadi mudaratnya juga banyak, ya itu datang para guru-guru kita dikasih tahu, ya kalau dulu mah ada guru-guru, ada ulama-ulama yang sekali ketemu aja karena pancaran itu ulama wali besar, itu orang sekali datang ketemu kali ngapa-ngapain itu langsung ketarik kayaknya jadi orang bener, ya belum dikasih pelajaran, belum dikasih ngomong dikit, lihat doang ketemu, ya itu bisa berubah orang, ketarik jadi orang benar, orang pengen ibadah, pengen baik, pengen sholat, pengen baca selawat, padahal baru ketemu doang. Nah, cuman sekarang udah nggak ada. Ya dulu makanya ada di luar Batang kali ya, sekarang di Kuitang itu, ya yang punya cahaya luar biasa.